Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Munsabila, NIM 3519087. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teladan dakwah Rasulullah SAW, membimbing dengan sabar dan santun dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua, marilah kita bersama-sama dalam hal mengingatkan kepada sesama kaum muslim untuk melakukan kebaikan ataupun berdakwah. Karena itu memang kewajiban kita untuk saling mengingatkan dan berdakwah. Berdakwah sendiri tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu yang luas atau memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, tetapi orang awam pun seperti kita bisa melakukan dakwah atau berdakwah kepada sesama muslim. Karena berdakwah tidak harus dengan pengajian, berdakwah tidak harus dengan mauliduh hasanah, dengan ceramah ataupun yang lain. Karena dalam sekecil apapun kita mengajak seseorang dalam hal kebaikan, kita sudah termasuk kita ini adalah seorang yang mendakwah atau berdakwah. Seperti contohnya kita mengajak teman kita untuk melakukan sholat, untuk melakukan bersedekah, membaca sholawat, bersikir dan lain sebagainya yang menjurus pada suatu hal kebaikan. Di situ kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni berdakwah. Tentu dalam berdakwah kita harus menyampaikannya dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, tidak melakukan kekerasan ataupun paksaan agar mereka mau menerima dakwah kita. Karena tidak semua orang satu pemikiran dengan kita. Tidak memungkiri bahwa pasti ada yang menolak dakwah kita, ada yang menolak ajakan kita untuk melakukan kebaikan. Itu adalah hak mereka. Mereka mau menolak, mereka mau menerima dakwah kita, itu adalah hak mereka atas apa yang kita dakwahkan kepada mereka. Jadi kita tidak boleh memaksa, tidak boleh melakukan kekerasan. Jadi kita sudah melakukan kewajiban kita sudah melakukan kewajiban nih untuk berdakwah, untuk menyampaikan sesuatu, untuk mengajak dalam kebaikan. Entah itu respon mereka, itu adalah mereka. Kita juga tidak bisa memaksa seperti itu. Jadi dalam berdakwah sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Karena agama Islam ini pun sendiri terkenal sebagai agama rahmatan lil alamin atau agama yang membawa perdamaian. Seperti yang dilakukan dalam berdakwah pun sama, kita harus melakukan perdamaian. Kita tidak boleh melakukan kekerasan saat kita berdakwah atau menyampaikan sesuatu atau mengajak sesuatu dalam hal kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah. Beliau selalu berdakwah dengan sabar, dengan membimbing umatnya agar mau melakukan suatu kebaikan, melakukan sholat, melakukan yang lain sebagainya. Beliau tidak pernah membentak ataupun marah ataupun melakukan pemaksaan kepada kaumnya untuk menyembah Allah, untuk melakukan suatu kebaikan. Seperti salah satu kisah, yakni ketika ada seseorang bernama Muawiyah bin Hakam, dia melakukan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Pada saat itu salah satu jamaah lain ada yang bersin, kemudian tanpa sengaja dengan spontan Muawiyah bin Hakam ini membaca doa orang bersin, yakni yarhamukallah. Seketika jamaah yang lain pun melirik ke arah Muawiyah bin Hakam dengan memberikan isyarat atau kode untuk Muawiyah ini diam, karena Muawiyah ini melakukan sebuah kesalahan, yakni berbicara atau berbincang pada saat sholat. Di situ Muawiyah merasa takut, Muawiyah merasa bahwa dirinya ini benar-benar melakukan suatu kesalahan besar. Pada saat selesai sholat,
betapa terkejutnya Muawiyah, betapa kagumnya Muawiyah kepada Rasulullah, karena ternyata Rasulullah itu tidak membentaknya, Rasulullah tidak memukulnya, Rasulullah tidak mencemooh Muawiyah bin Hakam atas kesalahan yang ia lakukan. Rasulullah di sini memberikan arahan, Rasulullah membimbing dan memberi sebuah pelajaran baru, yakni bahwa ketika kita sholat, ketika kita melakukan sholat, kita tidak boleh berbincang ataupun berbicara, karena sholat di sini adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh berbicara selain dalam doa untuk sholat tersebut. Dan betapa kagumnya, betapa bangganya Muawiyah bin Hakam memiliki guru atau pemimpin yang sangat sabar, yang berbicara atau bahasanya sangat sopan dalam memberikan sebuah arahan, dalam membimbing. Beliau sangat sabar menghadapi seseorang yang sudah melakukan kesalahan fatal tersebut, yakni berbicara saat sholat. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil sedikit teladan, atau kita bisa meneladani atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, kita bisa mengambil nilai bahwa mendidik, membimbing, ataupun memberikan arahan atau mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan ini tidak harus dengan cara kekerasan. Kita bisa membimbingnya, kita bisa memberikan arahan yang baik, kita bisa mengajaknya dengan cara baik-baik dan tidak dengan kekerasan. Yang kedua ialah berbahasa santun atau sopan. Di sini kita melihat seperti tadi bahwa Rasulullah ini menyampaikan kepada Muawiyah bahwa saat sholat kita tidak boleh berbicara dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun, tidak membentak, tidak dengan nada yang tinggi. Nah, di sini kita bisa meneladaninya, bisa meniru bahwa saat kita mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, mengajak seseorang untuk berdakwah, itu adalah dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun. Di secara logika pun, ketika kita hendak mengajak seseorang, ketika kita menggunakan bahasa yang kasar, ketika kita menggunakan bahasa yang tidak baik, mungkin seseorang itu dengan tegasnya tidak mau mengikuti. Mungkin mereka akan marah, mungkin mereka akan menolak dengan cara bahasa yang kasar seperti yang kita lakukan, karena kita ini mengajak. Jadi kalau kita dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun, mereka pasti mau mengikuti ajakan kita, karena kita mengajak dalam sebuah kebaikan atau berdakwah ini. Yang berikutnya, nilai yang dapat kita teladani dari sikap Rasulullah tersebut adalah sabar dalam menghadapi sasaran dakwah. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa tidak semua orang mau mengikuti kita, tidak semua orang satu pemikiran dengan kita. Kemudian ada seseorang yang menolak kita. Nah, di situ kita harus bersabar. Kita harus sabar menghadapi sasaran dakwah seperti itu. Ketika ada yang menolak, kita harus bersabar. Kemudian kita jangan menyerah untuk selalu mengajak mereka untuk selalu melakukan perbuatan baik, selalu untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seperti itu. Jadi tidak memungkin bahwa mereka bahkan menolak ajakan kita. Nah, di sini kita harus bersabar, seperti Rasulullah yang bersabar ketika Muawiyah melakukan kesalahan. Beliau bersabar, beliau melakukannya itu dengan sabar, karena beliau yakin bahwa Muawiyah ini tidak mengetahui atau belum paham akan tentang apa yang dilakukan orang sholat, atau apa yang bisa membatalkan sholat atau yang tidak boleh dilakukan saat sholat, seperti berbicara contohnya, yang seperti kisah tadi. Nah, di sini kita bersabarnya seperti Rasulullah ini adalah yang kita ambil sabar dari Rasulullah ini adalah beliau sabar. Beliau tidak memarahi Muawiyah bin Hakam karena telah melakukan suatu kesalahan. Beliau sabar memberikan penjelasan, beliau sabar memberikan arah. Nah, jadi Rasulullah ini tuh bersabar menghadapi Muawiyah bin Hakam yang melakukan sebuah kesalahan fatal, yakni berbicara ketika sholat. Nah, di sini Rasulullah tidak membentak, tidak melakukan kekerasan atau apapun. Beliau sabar karena beliau yakin Muawiyah ini belum paham akan apa yang dilakukan seseorang ketika sholat, yakni tidak boleh berbicara seperti itu. Jadi kita harus meneladaninya, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, jadi beberapa nilai tadi atau beberapa sikap Rasulullah yang harus kita teladani dari kisah Muawiyah bin Hakam ialah kita mendidik, membimbing kepada sesama untuk melakukan sebuah kebaikan. Selanjutnya yakni bahasanya harus sopan, bahasa harus santun, kemudian kita harus sabar kepada sasaran dakwah kita atau kepada seseorang yang kita ajak dan untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, semoga dengan kita meneladani dan kita mengetahui tentang kisah Muawiyah dan sikap Rasulullah yang harus kita teladani, semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik, kita bisa meniru atau kita bisa melakukannya seperti itu, kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin itu materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih ada kekurangan, masih ada salah kata ataupun memiliki kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.